Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir di bab 9 statistika, yaitu part 3 jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil. Semoga kalian dapat menyimak video ini dengan baik dan masih semangat belajarnya. Oke, yang pertama, Ibu akan membacakan manfaat setelah kalian menyimak video ini, yaitu memahami konsep jangkauan suatu data, 2. Memahami konsep kuartil suatu data, 3. Memahami konsep jangkauan interkuartil suatu data, dan yang terakhir, menentukan jangkauan kuartil dan jangkauan interkuartil dari suatu data. Oke, di sini Ibu mau review lagi tentang peta konsep bab statistika. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah bahas tentang penyajian data dan analisis data, juga tentang pemusatan data, rata-rata, median, dan modus. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang penyebaran data, yaitu ada jangkauan, kuartil, dan jangkauan interkuartil. Oke, pengertian jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai terbesar dengan data dengan nilai terkecil. Terbesar dikurang terkecil dirumuskan dengan jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Agar lebih paham, langsung kita ke contoh soalnya. Di sini ada contoh data banyaknya mobil yang lewat pada suatu jalan tiap jamnya adalah dengan data sebagai berikut. Nah, berapakah jangkauan dari data tersebut? Nah, langsung aja kita tulis rumusnya. Jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, kita amati datanya. Berapa nilai terbesarnya dan berapa nilai terkecilnya? Ya, betul, nilai terbesarnya adalah 57 dan nilai terkecilnya adalah 21. Jadi, jangkauan sama dengan 57 dikurang 21 sama dengan 36. Jadi, jangkauannya adalah 36. Dapat dipahami kan? Lanjut ke pengertian kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Oke, agar lebih mudah, Ibu buatkan ilustrasinya. Di sini Ibu memiliki garis seperti ini ya. Lalu kita bagi 2 garisnya. Nah, kita bagi 2 di sini. Kalau sudah, kita bagi 2 juga yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Maka akan seperti ini dan seperti ini. Nah, ini berarti sudah dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan pengertian kuartil. 1, 2, 3, 4. Maka yang di tengah ini yang membagi 2 bagian sama rata itu disebut Q2 atau median. Ada yang masih ingat median itu apa? Ya, kalau lupa silakan lihat video sebelumnya. Next, nah, bagian sebelah kiri ini disebut Q1 atau kuartil bawah. Yang sebelah kanan ini disebut Q3 atau kuartil atas. Sampai sini dapat dipahami ya. Agar lebih paham, kita langsung ke mengerjakan soalnya, dan ini Ibu punya langkah-langkah menentukan kuartil. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, ini jangan lupa kalian harus mengurutkan data dulu. Kadang data juga ada yang diurutkan mengacak atau dalam bentuk tabel. Jadi kalian sebaiknya urutkan datanya terlebih dahulu. Selanjutnya, tentukan kuartil tengah atau Q2 atau mediannya. Selanjutnya, tentukan kuartil bawah Q1 yang terletak di tengah antara nilai terendah dan Q2. Lanjut, tentukan kuartil atas Q3 yang terletak di tengah antara Q2 dan nilai tertinggi. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini Ibu ada 2. Kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, di sini ada data 3, 4, 5, 5, 6, 7. Kita hitung ada berapa banyaknya data ini. Nah, ada 7. Berarti datanya itu adalah ganjil. Oke, berarti kita pertama, ini data sudah diurutkan. Berarti langkah pertama sudah. Tentukan kuartil tengah Q2. Nah, Q2 berarti yang ada di tengah atau yang membagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti Q2-nya adalah 5. 5 adalah Q2-nya. Next, kita cari kuartil bawah atau Q1-nya. Q1 berarti yang ini sebelah kiri, data yang sebelah kiri kita
bagi lagi atau yang kita ambil nilai tengahnya, yaitu 4. 4 adalah Q1. Next kita cari Q3, berarti yang di tengah ini berarti Q3 berarti adalah 7. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Next ke contoh soal berikutnya. Nah, ini ada sedikit perbedaan, datanya itu berjumlah genap, tapi langkahnya sama. Kita urutkan dulu. Ternyata datanya juga sudah diurutkan. Next kita tentukan Q2. Nah, kalau genap, ada yang masih ingat? Ya benar, genap itu nih 2 nilai n plus 2, n per 2. Kita bagi. Ini berarti nilai yang di tengah-tengah itu adalah mediannya, itu berarti adanya di sini. Berapa nilai di tengah-tengah ini? Berarti kita harus cari dulu. Q2 sama dengan 5 ditambah 6 dibagi 2, yaitu 5,5. Jadi Q2 atau mediannya adalah 5,5. Next kita cari Q1-nya. Di mana letak Q1? Ternyata Q1 juga adanya di sini. Ya, Q1 adanya di sini. Berarti sama, kita hitung juga. 3 ditambah 4 bagi 2. 3 tambah 4, 7 dibagi 2 itu 3,5. Jadi Q1-nya adalah 3,5. Oke, selanjutnya kita cari Q3-nya. Q3-nya berarti letaknya adanya di sini ya. Berarti kita hitung juga. 6 ditambah 7, 13 dibagi 2 itu 6,5. Nah, jadi sekarang di data ini kita sudah ketemu juga Q1, Q2, dan Q3-nya. Oke, next. Pengertian jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Dirumuskan dengan jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Contohnya di sini Ibu punya data juga 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9. Oke, apa bedanya jangkauan dengan jangkauan interkuartil? Nih, coba kita cari dulu jangkauannya. Jangkauan berarti nilai terbesar dikurang nilai terkecil, berarti 9 dikurang 2 sama dengan 7. Apakah jangkauan interkuartilnya akan 7 juga? Kita buktikan. Nah, di sini berarti kita harus cari Q3 dan Q1-nya. Berarti kita cari Q2-nya dulu ya. Q2-nya berarti yang di tengah-tengah, kebetulan ini datanya ganjil, berarti Q2-nya kan 6. Q1-nya adalah 3, Q3-nya adalah 9. Berarti jangkauan interkuartilnya sama dengan 9 dikurang 3. 9 kurang 3 sama dengan 6. Sampai sini dapat dipahami ya. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini ada tabel menunjukkan jumlah anak yang dimiliki karyawan PT Bahagia. Di sini datanya seperti ini. Tentukan jangkauan kuartil Q1, Q2, Q3 dan jangkauan interkuartil dari data tersebut. Nah, ini adalah yang harus kita cari. Langkah pertama, kita urutkan dulu datanya. Kita jabarkan. Ya, seperti ini. Satunya 3, duanya 3, 3-nya 2, 4 dan 5-nya 1. Nah, kalau sudah datanya sudah dijabarkan, kita bisa jawab pertanyaannya. Jangkauannya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Next, kita cari kuartilnya. Kuartilnya berapa? Berarti kita harus cari Q2-nya dulu. Di mana letak Q2? Q2 berarti adanya di sini. Oke? Berarti kita hitung Q2-nya. Q2 sama dengan 2 ditambah 2 dibagi 2. Itu sama dengan 4. Jadi Q2-nya 2. Q2 tambah 2, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi Q2-nya sama dengan 2. Next, kita cari Q1-nya. Nah, Q1-nya berarti letaknya ada di sini, di tengah-tengah ya. Berarti Q1 sama dengan 1 dan Q3-nya sama dengan 3. Oke, kuartilnya sudah ketemu, kita lanjut ke jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Q3-nya adalah 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Oke, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.